Hasil akhir dari kehilangan gigi yang dibiarkan lama itu adalah kerusakan pada sendi rahang. Jadi sering sekarang terjadi tiba-tiba sakit di tengkuk, pusing, itu terjadi kerusakan pada temporomandibular joint. Kalau istilahnya TMJ disorder, jadi kerusakan pada sendi rahangnya. Itu penyebab setelah bertahun-tahun kemudian. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Jackpot, Jakarta Podcast RSUD Pademangan. Oke, di episode kedua kali ini, ketemu lagi dengan saya Abi, atau ya Permana Huda, kita sapa Abi aja ya, biar akrab kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang spesial mengenai Hari Lanjut Usia, atau HLUN, yang diperingati sebenarnya udah dari tanggal 29 Mei lalu. Tapi berhubung yang namanya kita juga kerja di pelayanan ya, banyak kegiatan. Jadi baru sempat nih hari ini kita berbincang-bincang untuk mengobrolkan hal ini. Dan dengan narasumber tentunya, saya nggak sendiri. Dan narasumbernya juga sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sambut narasumber yang luar biasa pada hari ini, ada Dr. Gigi Arnevi. Dadah dulu dok ke kamera boleh. Apa kabar dokter? Kabar baik, Baik, Mas sehat Abi. Ya dok ya, Alhamdulillah. Dokter Arnevi ini salah satu dokter gigi di RSUD Pademangan juga ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar yang berkaitan dengan lansia ya dok ya. Tapi bukan berarti maksud saya untuk menyebut kalau dokter Arnevi lansia. Termasuk ya dok, termasuk kategori ya. Udah masuk klasifikasi lansia katanya. Kira-kira dokter Arnevi masuk klasifikasi lansia yang mana nih? Nih saya punya informasi buat teman-teman semua. Menurut WHO 2013, ini mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya dok ya. Okay. Menurut WHO, lansia itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada 4 nih. Yang pertama, ada usia pertengahan atau middle age, yaitu kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Kemudian yang kedua ada elderly atau usia kelompoknya itu di antara 55 sampai 65 tahun. Dan yang ketiga ada young old atau lansia muda, yaitu kelompok usia di 66 sampai 74 tahun. Dan yang terakhir ada klasifikasi old atau lansia tua, yaitu kelompok usia di 75 sampai 90 tahun nih. Kira-kira dokter Arnevi masuk ke klasifikasi lansia yang mana? Yang mana nih dok? Yang muda ya, tapi udah 58 tahun. Ada 28 tahun. Berarti masih elderly ya dok ya, masuk kategori yang kedua. Masih muda banget lah, jiwa mudanya harus tetap semangat muda ya dok ya. Semangat. Buktinya masih sehat walafiat melayani dari RSUD Pademangan. Ya. Amin. Baik, nih saya kasih info sedikit juga nih terkait CV ya dok. Izin saya bacain ya dok ya. Dr. Arnevi ini nama lengkapnya Dr. Gigi Arnevi SP Pros ya dok ya. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 16 November 1964. Kemudian sudah mengecam pendidikan diantaranya SMA N3 Padang, lulus 84. Kemudian menjalani sekolah S1 kedokteran gigi di Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 84 sampai 1989. Kemudian S2-nya spesialis protodonti di Universitas Indonesia pada tahun 2000 sampai 2003. Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri, beliau ini sudah ikut wajib kerja sarjana di Puskesmas Tanjung Agung, Sumatera Selatan. Kemudian juga sudah berpengalaman kerja di Puskesmas Kelurahan Sunter Agung, Puskesmas Tanjung Priok Jakarta Utara, Puskesmas Pademangan, dan sampai saat ini berdinas di RSUD Pademangan. Ya dok ya? Iya. Luar biasa. Tangan dong. Gimana nih dok? Tanggapan dokter mengenai Hari Lansia? Sedikit kali dok, boleh? Kalau berhubungan dengan prostodonti saya ya, hubungannya dengan lansia itu adalah untuk yang jelas untuk gigi tiruannya. Gigi tiruannya. Ya, karena kebanyakan lansia pada umumnya banyak lansia yang mengalami kehilangan gigi sesuai dengan pemakaian lama dari gigi-giginya, jadi kemungkinan udah pada kehilangan gigi. Jadi
mengalami kesusahan dalam pengunyahan. Betul. Mungkin itu aja yang berhubungan sangat erat dengan lansia. Oke, jadi hari ini kita akan fokus karena narasumber kita pada hari ini juga spesialis gigi palsu, ya kemudian juga udah masuk kategori lansia. Jadi kita akan mungkin pembahasan akan menyerempet sedikit ke permasalahan gigi ya dok ya. Ih menarik sekali. Oke, kita langsung aja dari dok ya. Ada beberapa pertanyaan nih yang sudah terkumpul. Nanti dokter boleh langsung jawab aja sambil kita ngobrol-ngobrol ya dok ya. Oke. Saya mau nanya nih dok, kira-kira di tempat dokter praktek nih di RSUD Pademangan ya, Poli Gigi, kira-kira seberapa banyak dok pasien tiap harinya gitu dok untuk pasien-pasien gigi? Ya, gitu? pasien gigi itu berkisar antara 20 sampai 30 orang 20 sampai 30 sehari ya dok ya. Apakah itu lansia semua dok atau tidak bercampur? Maksudnya nggak semua lansia, paling 20% lansianya. 20%, berarti nggak semua yang bikin gigi palsu ya dok ya? Ya, jadi bermacam kasus ya dok ya? Kasus juga. Tapi lansianya juga banyak ya? Banyak ya dok yang bikin gigi palsu di sini berarti? Ya, lumayan banyak. Karena kan kita menerima rujukan dari wilayah Jakarta Utara dari BPJS. Oh iya. Oke. Oh seperti itu. Oke dok, kalau misalkan kita ngomong-ngomong sakit gigi nih ya, terutama lansia gini, biasanya sih dok, dokter yang pasien-pasien yang dilayani di sini itu sakitnya itu sama nggak dok? Itu aja. Misalkan kalau ada pasien lansia, keluhannya di gigi palsu aja atau mungkin ada penyakit yang lain gitu dok? Tidak. Yang terbanyak di sini malah lubang gigi atau karies istilahnya. Iya. Jadi yang kasus terbanyak yaitu karies sampai udah menyebabkan sakit dan gangren pada giginya. Oh gitu. Ya, itu yang kasus yang terbanyak. Oke dok. Ini kan penonton kita nih bukan tenaga kesehatan semua nih dok ya. Iya. Mungkin bertanya-tanya, karies apa sih dok? Gangren apa sih dok? Boleh kan dijelasin sedikit biar teman-teman kita paham ya. Karies itu diawali dengan lubang gigi yang kecil. Lubang gigi berlubang ya. Gigi berlubang yang dibiarkan terus-menerus, akhirnya dia akan menyebabkan kerusakan pada saraf giginya yang disebut pulpitis, dan kalau itu berkelanjutan akan menjadi busuk giginya atau gangren. Oh gangren itu. Ya. Ih serem juga ya dok ya kalau dibiarin itu. Teman-teman yang punya gigi berlubang cepet datang deh ke RSUD Pademangan. Jangan dibiarin sampai busuk ya dok ya, serem dengernya. Oke lanjut dok. Kalau misalkan yang berobat pasien di sini tuh, tadi kan dokter bilang lansia sekitar 20% tadi ya. Berarti bukan cuman yang bikin gigi palsu aja ya, ada juga tetap meskipun ada lansia, ada juga yang keluarnya gigi berlubang atau sakit gigi biasa mungkin juga ada juga dok ya? Ada, banyak juga. Oke. Biasanya keluhannya lansia yang datang ke poli gigi apa aja dok, selain yang tadi itu ada lagi nggak dok mungkin? Lansia yang datang ya selain gigi berlubang ya, yang terutama itu gigi berlubang ya, setelah itu sampai ke lansia yang udah kehilangan gigi, sehingga gigi kalau kehilangan gigi 1, 2, 3 sampai 5 gigi, 6 gigi gitu, setelah diberikan bertahun-tahun akhirnya gigi itu akan bergeser. Gigi itu akan bergeser dan renggang-renggang, akibatnya sisa makanan suka nyangkut, akibatnya giginya jaringan pendukung gigi itu juga jadi rusak, giginya jadi goyang. Jadi bisa akhirnya kehilangan semua gigi. Gitu dari awal mulai hilang 1, 2, lama-lama hilang semua ya dok. Hilang semua karena giginya jadi goyang. Ada yang udah hilang giginya, cepet-cepet deh datang ke sini. Promo lagi. Oke dok, bagaimana sih dok penyebabnya kehilangan gigi itu, prosesnya gitu? Kan bukan cuma lansia aja dok yang kehilangan gigi ya dok ya? Yang muda juga bisa kehilangan gigi. Ya penyebab awal pasti karena karies itu, jadi giginya lubang. Jadi ada juga penyebab lainnya karena kerusakan pada jaringan pendukung gigi namanya. Itu disebabkan oleh karang gigi. Pernah dengar Mas Adi karang gigi ya? Karang gigi itu akan masuk ke dalam mengganggu jaringan pendukung gigi, akibatnya gigi jadi goyang. Jadi kehilangan gigi itu bukan hanya disebabkan oleh karies gigi, tapi juga karena kehilangan kerusakan jaringan pendukung gigi yang menyebabkan gigi itu goyang. Jadi kalau udah goyang sekali, akhirnya ya mesti dicabut juga karena nggak ada lagi tulang pendukungnya udah hilang. Jadi ujung-ujungnya hilang juga giginya dok ya? Akhirnya ya ompong juga akhirnya. Tapi penyebab misalkan usia-usia saya dok ya, belum masuk usia lansia, tiba-tiba udah kehilangan gigi gara-gara dicabut. Itu penyebab utamanya mungkin karena dicabut tuh
apa sih kebanyakan dok di sini? Penyebab utama cuma 2 itu, kalau Itu aja, nggak dok, ya? karena karies, kalau nggak karena jaringan pendukungnya yang Apakah rusak. orang-orang itu malah sikat gigi atau gimana sih dok? Bisa, jadi ya? penyebab utamanya karena kotor. Oh, karena banyak kuman dan bakteri di situ akhirnya Iya, menggerogoti akhirnya giginya, menggerogoti bolong, giginya, cabut, bolong. hilang gigi deh. Hilang gigi. Kayak gitu ya dok ya. Oke dok. Kemudian efek yang ditimbulkan nih dok kalau udah kehilangan gigi. Tadi kan ada dokter sempat disinggung bikin gigi jarang-jarang ya dok ya. Iya. Mungkin selain itu ada lagi dok? Penyebab lainnya setelah kehilangan gigi itu kan gigi yang lawannya akan modot. Pernah dengar nggak gigi yang misalnya gigi bawah yang hilang, gigi atasnya akan memanjang. Oh iya, Memanjang. jadi ngisi ruang kosong itu ngisi, kali dok. ya, dia yang kosong itu dia ngisi ruangan yang kosong. Akhirnya yang nggak atas juga kan lama-lama goyang karena dia Iya. turun, lama-lama kurang. Akhir-akhir dari kehilangan gigi yang dibiarkan lama itu adalah kerusakan pada sendi rahang. Jadi sering sekarang terjadi tiba-tiba sakit di tengkuk, pusing, itu terjadi kerusakan pada temporomandibular joint. Kalau istilahnya TMJ disorder, jadi kerusakan pada sendi rahangnya. Itu penyebab setelah bertahun-tahun kemudian. Efek jangka panjang Efek dok ya. jangka panjang. Saat ini mungkin hilang gigi satu, udah bodo amat. Ternyata efek jangka panjangnya Iya, ngeri bisa juga ya dok ya. menyebabkan kerusakan TMJ. Tuh jangan ditunggu Oke. sampai lansia. Ternyata kalau udah sakit gigi ngeri juga saya nih. Belum saya ada yang ada hilang gigi juga satu nih dok. Nanti saya baru batuk ya. Baik. Terus kalau udah kayak gitu nih dok, ada solusi nggak sih dok kira-kira untuk yang kehilangan gigi? Kayak saya nih, saya sebenarnya udah kehilangan gigi satu nih dok di sini kan. Tapi saya kayak ngerasa masih muda, udah deh, ntar aja. Gimana sih dok? Ya harus pasang gigi palsu. Harus ya? Walaupun 1-2 yang hilang, untuk menjaga supaya ruangan itu tetap terjaga dengan baik, tidak terjadi pergeseran gigi, segera gitu kehilangan gigi pasang gigi tiruan. Gitu. Memang tidak nyaman gigi tiruan itu, tapi kalau melihat fungsinya sangat bermanfaat, Sangat bermanfaat, ya, dok, ya. untuk mencegah kerusakan gigi selanjutnya. Aduh, kayak besok saya mulai daftar deh mau berobat pasang gigi palsu. Karena teman-teman nggak tahu kan kalau saya udah kehilangan gigi. Gigi saya udah nggak ada satu dok di sini. Udah kayak lama udah turun nih gigi yang bawah, gigi yang atas saya nih. Aduh, agak ngeri ya. Baik dok, ngomong-ngomong gigi palsu nih, saya kan rencananya mau gigi palsu mungkin nanti ke depan ya. Kira-kira dok, mengenai gigi tiruan itu ada macam-macamnya nggak sih dok? Iya, jadi secara garis besar gigi tiruan itu terbagi 2, yaitu gigi tiruan cekat dan gigi tiruan lepasan. Kalau gigi tiruan cekat itu termasuknya implan, mahkota gigi atau crown and bridge. Kalau gigi tiruan yang lepasan adalah gigi tiruan yang bisa dibuka-buka. Itu bahannya ada dari akrilik, ada dari metal juga, dan ada sekarang yang terbaru dia namanya thermosen atau valplas gitu, yang dari karet gitu. Iya. Yang terkenalnya di umum menyebutnya itu kayak karet. Jadi pemakaiannya lebih nyaman gitu. Yang lebih Iya. populer yang mana kira-kira dok? Kira-kira yang cocok untuk saya nih. Wow, masuk gigi palsu. Kira-kira yang mana tuh dok? Tetap aja tergantung indikasi, Oh, Mas Abi. jadi nggak sembarangan, Jadi nggak dok, ya? sembarangan. Jadi kita lihat dulu kalau sedikit yang hilang itu masih bisa untuk yang cekat. Tapi kalau udah banyak udah nggak bisa, harus yang lepasan. Oh gitu. Iya. Berarti kalau saya hilang satu masih bisa ya dok? Masih pakai? bisa. Yang crown and bridge ya, itu lebih Oke. nyaman. Nanti dilihat lagi di Iya. poli ada gigi saya kira-kira cocoknya pakai yang mana. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang saya dikumpulkan sih kurang lebih segitu dok. Mungkin ada tambahan lagi dari dokter yang belum disampaikan, boleh dok silakan. Yang karena berhubungan juga dengan hari lansia Iya, ini, ya saran saya sih karena gigi tiruan itu sangat berfungsi juga untuk pengunyahan. Kalau punyahan sehat berarti kan pencernaan juga Betul, sehat. iya, dok. Jadi sarannya sih kalau kehilangan gigi sebaiknya segera dipasang gigi tiruan supaya dapat melakukan pengunyahan dengan baik dan sehat itu akan terus ada. Maksudnya kita akan tetap sehat Iya. sampai Allah menjemput. Amin. 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 Wah, obrolan kita luar biasa sekali pada hari ini. Tepuk tangan dong. Keren banget Dokter Arnevi, terima kasih banyak banget. Saya jadi banyak ilmu tambahan, jadi banyak insight juga terkait gigi terus pada khususnya. Meskipun kita tema pada hari ini ngomongin lansia kan, tapi karena topiknya gigi, berhubung saya ada masalah di gigi juga, saya jadi dapat insight nih dari Dokter Arnevi untuk dapat motivasi biar besok cepat-cepat ke poli gigi. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya Dok. Ya, sama-sama, Obrolannya semoga kita bisa Mas ketemu Abi. lagi. Dokter Arnevi Amin. semoga sehat selalu. Amin, ya Buat Rabbil teman-teman Alamin. nih yang punya masalah gigi apapun itu, mau berlobang ke gigi hilang ya,
segeralah datang ke Poli Gigi RSUD Pademangan. Nanti ketemu sama Dokter Gigi Arnevi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe YouTube channelnya RSUD Pademangan. Dan pantauan terus Jackpot RSUD Pademangan. Nanti kita insya Allah akan terus rutin Dok mengadakan acara bikin konten seperti ini, dan semoga bermanfaat dan mohon supportnya, semoga kita akan konsisten terus ke depannya. Sekali lagi terima kasih Dokter Arnevi dan sampai jumpa di episode berikutnya.